Bismillah. Tafsir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ankum. فنادته الملائكة أي جبريل وهو واذكر وإذ قالت الملائكة يا مريم يا واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك يا مريم اقنتي لربك أطيعيه واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم إذ يلقون أكلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به وإنما عرفته من جهة الوحي. اذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم خاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب إذا عادت الرجال نسبتهم إلى آبائهم وجيها ذا جاه في الدنيا بالنبوة والآخرة بالشفاعة والدرجات العلا ومن المقربين عند الله ويكلم الناس في المهد أي طفلا قبل وقت الكلام وكهلا ومن الصالحين. قال ربي أنا كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب من خلق ولد منك بلا أب الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wa idh qalatil malaikatu, dan ceritakan wahai Muhammad ketika malaikat Jibril berkata, ini tasmiyatul khas bi ismil am yadullu ala ta'zim ya. Malaikat umum, tapi yang dimaksud adalah Jibril, seakan-akan ini adalah yang teragung daripada para malaikat adalah Jibril. Karena itu jumhur menyatakan afdhalul malaikat adalah Jibril alaihissalam. Ketika para malaikat yang dimaksud adalah Jibril berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, Siti Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih kamu, ikhtaraki wa tahharaki, dan mensucikan kamu, min masisir rijal, daripada sentuhan lelaki yang mengakibatkan karena pengaruh laki perempuan itu haid, nifas dan lain-lainnya. Allah sucikan itu semuanya. Wastafaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih kamu ala nisa'il alamin, di atas
perempuan ada di alam semesta, ai ahli zamanik, yang dimaksud adalah perempuan yang ada di zaman kamu. Ayat ini menerangkan pertama Siti Maryam adalah perempuan pilihan. Innallaha astafaki. Perempuan pilihan Allah. Yang kedua, Allah berikan kekhususian lebih daripada yang lainnya, bahwa Siti Maryam itu watahharaki, disucikan, tidak seperti perempuan lainnya yang lainnya yang ada haid, yang ada nifas, dan ada gadurat yang lainnya, tapi keputihan atau yang lainnya, tapi Siti Maryam enggak ada. Nah, tidak ada itu semuanya. Ada perempuan gitu. Ala nisa'il alamin, yang dimaksud di sini sal alamin ahli zamanik, perempuan di zaman kamu. Karena setiap zaman ada orang-orang pilihan di antara perempuan itu juga. Ulama menyatakan, dikatakan ahli zamanik berarti tidak termasuk Siti Fatimah. Kenapa? Siti Fatimah ada menyatakan lebih unggul daripada Siti Maryam, karena Siti Maryam wastafaki ala nisal alamin fi zamanik, ala nisal alamin fi zamani. Kalau Siti Fatimah adalah Allah pilih fi ahli zamanihi, fi ahli zamaniha, di zamannya dia, yaitu umat Muhammad. Tentunya pilihan umat Muhammad lebih afdal daripada yang bukan umat Muhammad. Begitu juga Siti Khadijah, begitu juga Siti Asyah, ada di zaman-zamannya mereka sendiri, pilihan perempuan di zamannya mereka sendiri. Tapi sebagian ulama menyatakan itu alal itlaq, alal alamin, di semua zaman. Karena itu ada menyatakan bahwa afdhalun nisa alal itlaq adalah Siti Maryam. Ada menyatakan begitu. Ala kulli hal, mereka semuanya adalah perempuan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik Siti Asyah imratu Fir'aun, atau Siti Maryam Ummu Isa, atau Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah yang pertama, atau Sayyidatuna Fatimah, dan juga Sayyidatuna Aisyah. Mereka adalah perempuan pilihan. Perempuan pilihan. Kemudian untuk Siti Asyah dan Siti Maryam akan menjadi zaujatun Nabi fil jannah, akan menjadi istri Rasulullah nanti ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki. Wahai Maryam, wahai Siti Maryam, uqnuti li rabbiki. Beribadalah kamu terhadap Tuhan kamu. Beribadalah terhadap Tuhan kamu. Ini kalau kita lihat, ya Maryamu, ya Maryamu, ya Maryamu. Kenapa kok dikhitab ya Maryamu? Tidak ada satu perempuan yang dikhitab di dalam Al-Quran dengan namanya kecuali Siti Maryam. Enggak ada. Hanya Siti Maryam. Kenapa? Karena untuk meniadakan keyakinannya orang yang menyatakan Siti Maryam itu adalah zaujatur Rabb, istri Tuhan. Karena kan itu dikatakan si Maryam, si Maryam. Orang Arab tuh tidak pernah menyebut istrinya di hadapan orang. Kalaupun dia mau menceritakan istrinya, Ummul Walad, ibunya anak. Mereka punya ghairah tinggi. Malah kadang-kadang dikasih nama laki untuk diceritakan. Si Awad berkata demikian, maksudnya si Awad adalah istrinya. Bukan hanya orangnya yang tidak boleh dinampakkan, bahkan namanya pun tidak disamarkan. Itu orang Arab, walaupun zaman jahiliyah. Untuk istrinya begitu. Nah, kalau sekarang dimasukkan tanggalan ya,
Tunjukkan semuanya kalau perlu. Hah? Kalau dulu nama tidak disebutkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Maryamu, ya Maryamu, ya Maryamu. Kenapa? Karena ini adalah Rabb kepada makhluknya. Al-Khaliq kepada makhluk khitab. Kalau itu istri, masa makhluk lebih ghirah daripada Tuhannya? Seakan-akan enggak, ini adalah makhluk. Apalagi yang menyebut Jibril, ya Maryamu, ya Maryamu. Ada orang yang nyeritakan istri kamu terus misalnya. Masya Allah, Syarifah Fulan itu atau Ning Fulan itu begini, Ning Fulan itu ngamuk bojone. Apa ngeceritain bojoku yang dindi? Atau misalnya ditelepon terus, Ning, kon sampean ngene Ning ya. Pak, enti ngene, ya ngamuk bojone. Lah mosok Jibril ya Maryamu, ya Maryamu, ya Maryamu. Kalau itu zaujatur Rabb tentunya tidak pantas itu. Pakai ya Maryamu lagi. Ya. Santri aja kepada ningnya enggak jambal gitu. Apalagi zaujatur Rabb. Gitu ya. Nah, jadi ini untuk menafikan i'tiqad orang yang meyakini bahwa Siti Maryam itu adalah istri Tuhan. Baik. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Siti Maryam beribadalah terhadap Tuhan kamu, ati'ihi, maksudnya taatlah kepada Tuhan kamu. Wasjudi, dan sujudlah kepada Tuhan kamu. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Timbul pertanyaan, kenapa kok tidak warka'i ma'ar raki'at? Kok warka'i ma'ar raki'in? Rukuklah bersama orang-orang yang ahli rukuk daripada laki-laki, artinya ibadahnya kamu jadilah seperti ibadahnya laki-laki. Jangan ibadahnya perempuan yang lemes, tapi ibadahnya laki-laki. Karena itu Siti Maryam itu luar biasa lebih mengungguli laki-laki. Kenapa? Karena ibadahnya lebih daripada ibadahnya laki. Lebih daripada ibadahnya laki-laki. Warka'i ma'ar raki'in. Jadi gambarnya kuwatil luwe teko wong lanang. Wah, itu hebat. Tapi ini dalam segi ibadah, bukan angkat besi atau apa itu yang tinju bebas itu. Ya, kalau istrinya seperti gitu, yo penjut kabeh kon. Tapi ini adalah dalam masalah ibadah, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Masya Allah. Luar biasa itu. Rabi'atul Adawiyah itu ibadahnya luar biasa, 40 tahun sholat isya di awal waktu, sholat subuhnya dengan wudhunya isya. Gali kuburan, setiap saatnya masuk ke dalam kuburan itu menghatamkan Quran sampai 6.000 kali hataman. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad Muhdar, ketika baca ini perempuan bisa begini, wah anak aku laki-laki, ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, ini perempuan bisa begini, wah anak laki-laki, wah anak turunan Nabi lagi, nggak bisa tadi. Ngali kuburan dihatamkan, ada menyatakan 7.000, ada menyatakan 12.000, dobeli lagi. Per tahun diisi dengan hasil panen disedekahkan. Kalau kita kan enggak, Allah gitu tok wis. Tapi mari ngono bersaing ndak? Allah, itu tok cukup sudah. Jadi kita ini yang pantasnya marokiat kita ini ya. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in ay sholli ma'al musall, salatlah bersama orang yang sah. Ini sama dengan tadi itu. Ya. Ini tasmiyatul am, apa? Tasmiyatul khas bi ismil am. Ya, warka'i ma'ar sholli ma'al musall, salat, tapi yang disebutkan adalah sujud sama ruku. Kenapa? Karena di sujud dan ruku itu adalah paling afdolnya
yang kita lakukan dalam sholat. Ruku menandakan tawadhu, sujud juga lebih tawadhu lagi. Karena itu ditakdim sujud wasjudi ma'ar raki'in, padahal tertibnya sholat itu adalah ruku dulu kemudian sujud. Kalau memang sholatnya sama di syariatnya Nabi Isa sama dengan sholatnya kita gitu. Tapi yang jelas wasjudi warka'i ma'ar raki'in, karena sujud lebih tawadhu daripada ruku. Orang Arab itu benci ruku dulu itu. Jadi kalau ada barangnya yang jatuh, nunggu orang kosong baru diambil. Kenapa? Khawatir dianggap ruku sama orang. Saking menjaga harga dirinya. Tapi untuk mereka ruku sama Allah dengan sengaja. Bahkan sujud sama Allah. Karena itu di antara mereka yang menghina orang sujud, anak sujud. Oh enggak, gini aja sudah. Daripada dahi anak-anak taruh tanahnya tak ambil, tak taruh di dahi. Saking menjaga harga dirinya mereka tadi itu. Tapi bodoh, untuk Tuhannya begitu kan bodoh nantinya. Kalau kita kan enggak diajari ruku kepada manusia, ada yang datang ruku di hadapan manusia. Nah, ini enggak benar. Ya? Jangan diajarkan demikian kepada murid-murid kita, ruku kepada kita, karena ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ada orang dulu itu luar biasa ya. Ini Nabi Muhammad suruh menceritakan Siti Maryam. Padahal beliau tidak pernah membaca buku sejarah. Karena beliau tidak bisa membaca, ummi. Dan tidak ada di negeri Arab yang ahli sejarah saat itu. Kenapa? Ummiyah. Orang Arab ummiyah. Jarang yang bisa baca itu, jarang. Cuma fusoha. Bahasanya fasih. Bukan karena belajar, mulai cilik fasih syairnya, balaghahnya, nahwnya, tidak tanpa belajar sama sekali. Fusoha orang Arab itu, cuma tidak baca, tidak bisa baca gitu loh, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, cuma bahasanya fasih. Lain kok di Indonesia nih, bisa baca, bisa ngarang kitab, tapi tidak bisa ngomong bahasa Arab. Umi apa? Itu umi nih. Umum ini. Kalau orang Arab dulu enggak, pinter bahasa Arabnya luar biasa, tapi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Di Indonesia sekarang lain lagi, santri-santri itu pinter moco, wahli bahasa Arab, nahune, balaghoi, semuanya bisa, fahmi arutnya bisa, tapi tidak bisa ngomong bahasa Arab. Ini kebalikannya. Di sini Allah menyatakan tilka min amba'il ghaib. Dzalika min amba'il ghaib. Dzalika itu cerita yang disebutkan dari itu, yang tadi itu min amri Zakaria wa Maryam, ceritanya Nabi Zakaria, Siti Maryam, anna laki hadza, kok mendapatkan makanan yang dilihat oleh Siti Maryam, ceritanya ibunya Siti Maryam dan seterusnya. Min amba'il ghaib, daripada kabar-kabar yang ghaib, ai akhbar ma ghaba anka, habar-habar, cerita-cerita yang ghaib daripada kamu, yang kamu tidak ketahui Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan secara terperinci. Kenapa? Padahal tidak pernah baca, tidak pernah belajar, tidak ada ngasih tahu. Nuhihi ilaik, itu adalah aku Allah mewahyukannya kepada kamu wahai Muhammad, ya Muhammad. Dalil Nabi bisa mengetahui sejarah itu dari mana ya? Padahal nggak pernah baca buku sejarah, nggak ada yang ahli sejarah saat itu. Lah kok bisa tahu nyeritakan nabi dari mana? Nuhihi ilaik, itulah aku Allah yang mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Karena itu dikatakan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati. Wa ta'dibi fil yutumi. Cukup untuk dalil
kebenaran Nabi Muhammad, yaitu Nabi hidup di kalangan umat jahiliyah dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tapi bagaimana menceritakan yang kadang-kadang tidak diketahui oleh orang yang ahli baca, ahli sejarah. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Ditanya tentang ilmu, Nabi jawab. Menceritakan tentang peredaran matahari, menceritakan tentang bulan, menceritakan tentang lautan, menceritakan tentang ini di dalam kalangan jahiliyah. Kemudian dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Kemudian bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlaknya luar biasa. Padahal nggak ada pendidiknya. Tidak ada, abahnya meninggal sebelum lahir. Diasuh kakeknya cuma 2 tahun. Itu pun dititipkan ada di pedesaan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ikut dengan pamannya Abu Thalib dalam keadaan miskin. Itu pun membantu pekerjaan mengangon kambing. Tapi bagaimana akhlaknya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana itu semuanya. Wat ta'dib fil yutumi. Anak yatim yang ibaratnya miskin, kemudian nggak berpendidikan, nggak dididik, kemudian dalam keadaan akhlak yang sangat mulia. Siapa yang mendidik? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aglamahum, dan tidaklah kamu Muhammad di hadapan mereka. Id yulquna aglamahum, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Kemarin sudah ceritakan kan bagaimana rebutan kepada untuk mengasuh Siti Maryam. Karena anaknya daripada Imran, Siti Maryam, maka Imran itu gurunya mereka berebut, aku yang paling berhak. Anak sekarang menjadi tokohnya, aku menjadi anak masih familinya, anak rebutan semuanya. Nah, akhirnya mereka udah lemparkan penah-penah kamu ada di sungai. Kemudian yang dia tadi itu tidak tenggelam karena ada menyatakan penahnya dari apa? Dari besi, dan tidak ikut arus air, padahal airnya deres, tetap sabit. Maka itu yang mengasuh Siti Maryam. Semuanya tenggelam dan ikut arus kecuali punya Nabi Zakaria. Saat itu Nabi menceritakan itu semuanya. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aglamahum. Kamu tidak hadir di hadapan mereka Muhammad ketika mereka melemparkan pena-pena tadi itu. Filma ke dalam air. Yaktari'un, mereka tadi itu berundi, liyadhar lahum, untuk nampak bagi mereka ayyuhum yakful Maryam, mana di antara mereka yang berhak untuk memelihara Siti Maryam. Yakfulu ayy rabbi. Wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun, dan kamu tidak ada hadir bersama mereka ya Muhammad id yakhtasimun, ketika mereka tadi itu bertikai urusan apa? Fi kafalatiha, berebut di dalam untuk mengasuh Siti Maryam. Fata'rif dalik. Lah ya, Nabi menceritakan itu kok bisa ya padahal nggak hadir, nggak pernah ngelihat. Fata'rif dalik, maka kamu mengetahui itu semuanya. Fatukhbir, kamu menceritakan Muhammad bihi dengan itu semuanya. Dari mana itu semuanya? Baca nggak bisa. Guru nggak ada. Kok bisa ya Nabi menceritakan itu semuanya dan tidak hadir di zaman itu? Wa innama araftahu, hanya saja kamu mengetahui itu wahai Muhammad min jihatil wahyi, daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini orang diajak berpikir, lah ya, kok bisa ya Nabi menceritakan itu semuanya? Dari mana ya? Ya dari wahyu. Karena itu sebetulnya bukti Nabi Muhammad itu adalah Nabi muda kok. Muda. Nabi yang tidak pernah belajar, Nabi hidup di kalangan orang Arab yang jahiliyah, nggak mengerti baca dan menulis,
hidup dalam keadaan yatim, sebelum lahir pun tidak ada orang tuanya, sudah meninggal dunia. Kok bisa mengetahui itu semuanya? Dikongkon moco dak iso. Itu sudah satu bukti bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Panjang ini. Hadis ini, ayat ini menerangkan pertama tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kedua, bahwa bukan hanya laki-laki aja yang menjadi pilihan Allah, perempuan juga bisa pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ada perempuan yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diunggulkan terhadap lelaki karena dalam segala hal, walaupun dalam kesuciannya, enggak haid, enggak nifas, seperti juga Siti Fatimah dikatakan al-batul. Al-batul itu artinya al-maktu', yang terputus. Kenapa? Karena terputus daripada haid, semua halangan, semua ada. Siti Fatimah, li'anna Allah batalaha anil haid wan nifas wal kullul ada wa an kullil ada, semuanya. Jadi Siti Fatimah itu melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kalau tidak salah sebelum maghrib, setelah sholat asar, kemudian maghrib mandi, sholat maghrib, sholat maghrib nggak ada setetes darah pun, nggak ada nifas sama sekali, Siti Fatimah. Karena itu termasuk Allah pilih daripada umat Muhammad yang suci daripada haid nifas, sebagaimana Allah pilih Siti Maryam daripada perempuan zamannya tadi itu, bid'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu cerita yang menarik, ya. Di Ihya itu disebutkan itu tentang keutamaan Siti Fatimah. Suatu saat Nabi SAW sholat, kemudian berkata kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain waktu itu ada bersama Nabi sholat. Imran, mau kamu menemani aku untuk ke putriku Fatimah? Mau ya Rasulullah. Berangkat sama Imran bin Husain. Waktu itu belum turun ayat hijab, jadi laki dengan laki masih bisa bertemu. Kemudian belum wajib untuk menutup wajah. Kemudian sampai di rumah Siti Fatimah, di muka pintu diketok sama Rasulullah. Dari dalam dikatakan, man bil bab, siapa di pintu? Ayahmu Muhammad Rasulullah. Kemudian wahal ma'aka ahad ya Rasul, apa bersama orang ya Rasulullah atau sendiri? Enggak, bersama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini orang yang luar biasa, dekat dengan Nabi. Maka Siti Fatimah menyatakan, enggak bisa dibuka pintunya kalau sama teman ya Rasul. Kenapa? Akhirnya Siti Fatimah berkata, karena keperluan sehari-hari, satu persatu pakaian kita jual sekarang, gamis jubahnya tinggal satu, dipakai oleh suami lagi cari rezeki, ada di luar bekerja. Sebagian tubuh putri Anda tidak tertutup ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW serbannya dilemparkan ke dalam, pakai ini wahai anakku. Dipakai, tertutup semuanya kecuali rambut ya Rasulullah. Begini caranya pakai. Nabi ngajarkan sampai tertutup semuanya. Dibuka pintu, masuk. Imran termasuk masuk, ada di situ. Kemudian Nabi itu kalau sama Siti Fatimah ini, setiap ketemu itu seperti rindunya orang berpisah daripada musafir, seperti orang umroh datang gimana? Wah, berpelukan begitu ya. Berpelukan, dicium begitu. Itu setiap ketemu begitu. Jadi bertemunya Siti Fatimah dengan Rasulullah setiap bertemu seperti orang yang sudah pisah lama begitu. Saking cintanya Rasulullah kepada Siti Fatimah, dan Siti Fatimah saking cintanya kepada Ar-Rasul. Karena itu setelah Rasulullah
meninggal dunia Siti Fatimah nggak pernah senyum sudah. Sampai meninggal. Hah? Kenapa? Udah malas dah hidup itu Siti Fatimah, karena sudah rindu selalu kepada ayahnya Rasulullah SAW. Dipeluk sama Siti Fatimah, setelah dicium dahinya sampai duduk bersama dua orang ini, Nabi dengan Siti Fatimah. Nabi tanya, "Kaifa asbahti?" Gimana keadaan kamu hari ini? Siti Fatimah mengatakan, demi Allah, 2 hari ini tidak ada satu potong roti atau satu suap nasi masuk ke perut putrimu ya Rasulullah. Nabi menangis. Nabi berdiri, kemudian ikatan sabuknya Rasulullah dibuka, ada 3 batu. Ya Fatimah, aku Rasulullah, aku lebih afdal daripada kamu. 3 batu ini karena menahan 3 hari ayahmu tidak makan ya Rasulullah, wahai Fatimah. Kemudian Nabi menasihatkan kepada Siti Fatimah, jangan sedih nak ya, kamu tidak kaya jangan sedih, kamu hidup dalam keadaan begini jangan sedih, karena kamu akan menjadi sayyidatun nisa ahlil jannah, ratu atau pemimpin perempuan yang ada di surga nantinya. Siti Fatimah tanya, wa kaifa bi Maryam, wa kaifa bi Asia, bagaimana Siti Maryam, bagaimana Siti Asia? Maka Nabi menjawab, Maryam adalah sayyidatun nisa ahlil jannah, Siti Maryam akan menjadi ratu, ada wanita ada di surga untuk perempuan ahli zamannya. Begitu juga Siti Asia, dan kamu ratu ada di surga untuk para wanita umatku, umat Muhammad. Nah, di sini sebagian ulama menyatakan bahwa Siti Fatimah lebih afdal daripada Siti Maryam. Kemudian Nabi juga nasihatkan, jangan kecewa dengan suamimu Ali bin Abi Thalib, sekalipun nggak kaya, sekalipun nggak sukses dalam duniawinya, tapi aku pilihkan kamu adalah manusia yang dipuji di langit, di bumi dan juga di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah sifat daripada perempuan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan pilihan itu bukan perempuan idol ya, tapi perempuan pilihan itu adalah ugnuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in, banyak ibadah, banyak ruku, banyak sujud. Begitu perempuan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kepingin putrinya kita menjadi perempuan istimewa, disuruh lomba nyanyi, pakai jilbab lagi, nangis-nangis orang tuanya karena dapat piala. Ya bukan wastofaki nih, bukan watoharoki ala nisal alamin ini. Nah, karena itu udahlah, Allah ceritakan ini semuanya ya. Malah ada satu judul surat An-Nisa itu kenapa? Karena untuk merangsang bahwa kita programkan putri-putri kita untuk jadi seperti mereka, istri-istri kita untuk jadi seperti mereka. Mudah-mudahan insyaallah istri kita, putri-putri kita seperti mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Begitu juga Sayyidatuna Khadijah, begitu Sayyidatuna Asia. Mudah-mudahan insyaallah itu sebenarnya banyak sebetulnya ya. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah, bagaimana pandai menghibur Rasulullah SAW, dan sampai Nabi SAW begitu cintanya kepada Siti Aisyah. Alhasil luar biasa cerita-cerita itu, kalau kita baca luar biasa ya, menunjukkan bagaimana mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat semuanya. Mudah-mudahan insyaallah itu akan menular kepada putri-putri kita dan nisa al-mukminat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu dibahas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cerita tentang perempuan-perempuan hebat tadi Ustadz, apakah di surga kelak masih ada larangan untuk melihat perempuan-perempuan yang hebat tersebut Ustadz? Karena kalau di sini kan tidak bisa. Apakah kaum yang umatnya itu hanya cuman bisa mendengar ceritanya aja, apa nanti sampai di akhirat? Terima kasih Ustadz.
Kalau kita bertanya apakah di surga itu begini begitu, kurang penting sebenarnya. Yang penting gimana caranya masuk surga dulu. Jadi ketika kita membahas bagaimana bentuknya setan ya, apakah setan itu begini, ini sama dengan orang ketemu dengan macan, ukurannya taringnya seberapa ya, kemudian ini orang menghabiskan waktu. Ini macan berbahaya, ente kalau ketemu macan jangan ente lihat dari belakang bagaimana bentuknya atau atas, langsung ente lari berlindung daripada macan, itu lebih afdol. Kenapa? Itu lebih selamat itu nanya. Sebentar, ini buaya berapa nih panjangnya ini? Mulutnya seberapa ya? Itu nih, entek kon. Ada buaya, langsung berlari. Itu lebih afdol. Ya, begitulah juga dalam kehidupan kita. Kemudian begitu juga ketika kamu tadi itu dalam keadaan membutuhkan lapar misalnya. Nah, dalam keadaan lapar, entar ini makanan. Bumbunya apa ini ya? Oh, cara masaknya bagaimana? Ya mah kamu. Loh, kamu lapar kok. Ya udah, ini aman, tidak ada racunnya, makan sudah segera. Begitulah juga kita ketika berharap ke surga itu, dan nih jangan kita bahas nanti pintunya surga bentuknya bagaimana, kemudian pohonnya bagaimana, nanti kita ini bagaimana caranya untuk berdialog itu, dan ini ketahuan itu nanti itu menghabiskan bukan ilmiah itu namanya. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga dan selamat di neraka, itu lebih afdol itu untuk kita bahas. Ya. Silakan, ada perlu dibahas? Belakang. Mic-nya diantarkan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma tanya tentang masalah ruku dan sujud yang hanya untuk Allah nih. Kalau dalam kasusnya ketika ada santri kepada gurunya itu membungkuk ketika berjalan di depan gurunya, bahkan sampai tangannya kadang menyentuh ke tanah, apakah dikatakan rukuk juga? Ya, kalau kita nggak setuju sebetulnya itu ya. Kalau kita nggak setuju, bahkan ta'zim itu bagus, nggak ada masalah. Kalau ta'zim itu nggak ada masalah, tapi kita menyatakan bahwa itu kufur atau tidak, enggak. Tapi isti'bad jangan. Kita wajibkan orang untuk melakukan itu kepada kita, itu isti'bad. Itu berarti isti'badul ahrar, menjadikan orang yang merdeka sebagai budak kita. Yang kita khawatirkan nanti justru yang dihormati itu akan menjadi lupa diri, menjadi sombong. Jangan-jangan nantinya betul-betul tawadhu, tapi gurunya nggak tahu diri, sombong. Lah ini gurunya akhirnya di neraka, santrinya di surga nantinya ini. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab betul-betul teliti dalam masalah ini. Sebagian sahabat yang dikawal dipukuli semuanya, yang dikawal maupun yang pengawalnya dipukuli semuanya. Jalan sendiri-sendiri. Kenapa? Fitnatun alal madbu' wa madallatun alad tabi'. Yang diikuti ini bisa kena fitnah, lupa diri, jadi sombong. Yang ikuti menjadi seperti budak nantinya. Mau negor takut, mau ini takut terus, jadi seperti budak. Jadi seperti budak. Karena itu Sayyidina Umar marah dalam masalah ini, marah. Walhasil kita ajarkan murid kita beradab, tetapi yang sekiranya tidak terlalu berlebihan sampai ke hadir ruku, ke hadis sujud, itu jangan. Apakah itu hukumnya murtad atau kafir? Lah kalau niat untuk beribadah kepada mereka ya bisa, tapi kalau enggak ya melampaui mujawazah dalam segala hal itu tidak bagus. Mubalaghah dalam segala hal itu tidak bagus. At-tawassut itu yang bagus. Khairul umur awsatuha. Nah, jadi khawatirnya justru bukan kepada muridnya, tapi justru kepada gurunya. Nah, khawatirnya begitu. Karena itu di antara mereka itu bahkan
nggak seneng kalau ada orang yang diam lahu, yang berdiri untuk dia. Datang kadang-kadang berdiri. Nah, sebagian mereka yakrahu dzalik, enggak mau. Dan Nabi mengajarkan itu. Kenapa? Khawatirnya bukan Nabi bukan khawatir kepada dirinya, bukan. Nah, tapi ditiru dengan yang lainnya, yang akhirnya mereka tadi itu menjadi maftun, ya, menjadi orang yang kena fitnah, terpengaruh, maghrur, terpengaruh dengan dirinya, merasa dirinya hebat. Kalau perlu nanti marah ketika ketika tidak ada yang berdiri untuk dia, marah. Gak anak ada semuanya. Masa aku datang tidak berdiri? Wah, ini lebih bahaya itu. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Sangeng, Bangil. Satu saat dia mau menjemput saudaranya yang datang dari Pekalongan atau dari mana, dari luar kota lah, naik kereta api. Dia ke mana? Ke stasiun Bangil, duduk dia. Pas saat itu juga datang komandan atau jenderalnya Belanda. Ketika datang semuanya harus berdiri saat stasiun, hormat. Nah, Habib ini duduk sama tasbihan, duduk sama pegang tasbih. Turun itu komandan semuanya hormat merunduk. Semua dilihat begitu, ini Habib dilirik sama jenderal, kok nggak berdiri nih? Dia nggak peduli, tasbihan aja. Sampai pulang tanya, siapa itu? Semua berdiri hormat sama aku, kok itu enggak datang, enggak hormat. Tanya, oh itu ada tokoh ada di sini. Panggil. Harus dia tadi itu dikasih pelajaran. Jangan-jangan nanti ngajari yang lainnya untuk melakukan yang demikian. Udah. Kemudian ada panggilan, datang. Ada panggilan. Panggil untuk menemui kepada inspektur tasapa itu ya. Ntar sholat dulu, sholat duha. Sholat, habis sholat berangkat. Galak ini. Ketika melihat Habib ini sembunyi, tutup pintu, cepat tutup semua. Habib datang ketok, hei buka, pulang, udah, pulang. Kaget ini, yang yang nyusul kemudian yang bawaan kaget. Setelah itu dibuka, pucet, gemeter, kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu katanya. Jadi dia kelihatan banyak singa yang dibawa sama di belakang Habib ini semuanya. Sehingga ia ketakutan. Kata dia nggak ada singa, kata dia. Nah, hal yang demikian ini menggambarkan kepada kita ketika manusia tadi itu tawadhu kepada Allah. Dan dia tadi itu tidak melihat manusia tadi itu kedudukannya hanya karena jahnya, hanya karena hartanya, duniawinya, maka dia akan dijadikan orang yang tidak pernah tawadhu kepada siapapun kecuali kepada Tuhannya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan enggak. Masya Allah, kalau udah kedatangan pejabat kafir dicium tangannya. Kafir namanya. Tola'al badru alaina itu yang untuk ngarak nabi, ngarak pejabat yang dolim kadang-kadang. Tola'al badru alaina, badru dari mana nih? Karena itu akhirnya bagaimana? Kita menjadi orang yang hina jadinya. Padahal Allah sifatkan apa? A'izzatin alal adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Kita ini disifatkan adillatin alal mu'minin, dari sikap tawadhu kepada orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin, kalau sebab di hadapan orang kafir enggak ada a'izzah. Lah kita kok bisa ya menjadi a'izzah alal mu'minin, adillah alal kafirin malahan. Ini kenapa? Karena kita tawadhunya bukan kepada Tuhan,
kita tawaduknya kepada harta, kepada jabatan, kepada manusia. Coba tawaduk kepada Tuhan, rafa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah alam. Cukup ya. Terakhir. Kita lagi hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi tentang sujud, keterangan sujud. Sujud hanya kepada Allah. Sedangkan dalam prakteknya saya lihat kan harus sujud sholat dengan sujud syukur itu saja. Terus yang saya ketahui dari sohib-sohib ana ini, setelah sholat lalu baca wirid, setelah baca wirid sujud. Apa ini yang dinamakan sujud takarrub atau sujud syukur? Biasanya gitu saya lihat di teman-teman saya ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sujud sholat itu sudah jelas, itu rukun itu ya. Kemudian di luar sholat ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, sujud syukur sama tilawah itu ada syarat-syaratnya, harus menghadap kiblat, kemudian tutup aurat, kemudian bersih daripada hadas dan najis, bersih dan najis di pakaian atau di tempat atau di badan, kan begitu. Nah, cuma ada yang tidak benar lakukan. Mari tinju sujud syukur, pakai kado jeka, mari ngentut, tidak benar ya. Nah, kemudian perempuan habis bulu tangkis sujud syukur, masya Allah sujud. Loh, ibadah dengan yang tidak sah, dengan ibadah fasidah itu haram hukumnya. Sama dengan orang misalnya sholat nggak ngadep kiblat, hukumnya apa? Haram. Sholat buka aurat, hukumnya apa? Haram. Salat bawa najis, hukumnya apa? Haram. Talabus dengan ibadah fasidah, tambah dosa. Karena itu di dalam tagarrub ibadah kepada Allah itu harus sesuai dengan aturannya. Nah, kalau dia habis sholat dia merasa syukur, alhamdulillah aku bisa sholat berjamaah, alhamdulillah bisa wirid, dia sujud syukur, nggak apa-apa. Dan itu ada aturannya, cara-caranya, ada rukunnya, ada niatnya sujud syukur tadi itu, nggak asal jungkel ngono tok. Karena itu harus dipelajari. Jadi kalau ibadah ya harus belajar cara beribadah yang benar. Kenapa? Beribadah yang tidak benar sama dengan melakukan dosa, sama dengan meninggalkan ibadah. Sholat tapi sholatnya batal itu sama dengan nggak sholat. Puasa tapi puasa yang batal sama dengan yang nggak puasa, begitu loh. Paham ya? Cukup hadis. Ada yang perlu ditambah? Berkaitan sujud tadi, memang pendapat yang mutamat sujud itu hanya fisola, sahwi, syukur, tilawah, lainnya tidak ada. Adapun takarrub dengan cara sujud di luar empat ini ada khilaf ulama. Pendapat yang mutamat tidak boleh. Misalnya setelah wiritan kemudian kurang mantap doanya terus sujud, itu pendapat mutamat tidak boleh. Namun ada pendapat dari yang enggak mutamat yang boleh, tapi yang mutamat tetap tidak boleh. Ya, tapi dengan syarat-syarat ya. Jadi dengan syarat-syarat. Jadi walaupun misalnya boleh itu dengan syarat-syarat, lek batal tidak oleh gitu loh. Dan ada syarat-syarat. Makanya itu kalau itu dianggap tagarrub itu bentuk ibadah, harus belajar cara ibadah yang benar. Khawatirnya nanti salah, akhirnya bukan plus dapatkan pahala tapi dapatkan dosa. Belajar gitu loh. Karena apa ya? Sekarang memprihatinkan karena dianggap itu adalah satu hal yang positif gitu loh. Mari badminton sujud, nih, mari sujud, heran gitu loh. Engko mari ngono apa maneh iki mantuk mari main film kok sujud, mari bal-balan sujud. Ngaruh iki blatin tidak paham mana. Sujudnya gawang mungkin. Itu harus diingatkan sebetulnya. MUI misalnya harus mengingatkan, NU juga harus mengingatkan,
sehingga mereka ibadahnya itu benar. Jangan nanti habis bal-balan menang sujud tapi tidak sembahyang asar misalnya. Kenapa? Tidak sembahyang asar ya waktunya ini. Ya apa ini misalnya? Tidak sholat maghrib misalnya. Ya ini kan tidak benar itu. Ya, itu tidak benar. Ya. Sehubungan dengan pertanyaan yang awal tadi, saya ingat keterangan dari Habib Abdurrahman Balaga almarhum. Niku jelasaken ayat waliman khafa maqama rabbi jannatan, kalian ayat lam yatmishunna insun qablahum walajan, kali ayat hurum maksuratun fil khiyam. Niku dawuhne lek kepingin bojomu anakmu ahli swarga, berarti sifatnya kaya di surat Ar-Rahman. Berarti ahli surga niku hurum maksuratun fil khiyam. Ya. Jadi memang kalau kita kepingin masuk surga, kita harus bersifatkan sifat ahlul jannah. Ya. Kepingin masuk surga tapi sifatnya enggak sifat ahlul jannah, enggak bisa. Kalau kepingin pakaian itu di masuk ke dalam lemari yang bagus, harus menjadi lemari yang bersih. Ya. Nah, karena itu kalau memang kotor, ya mungkin nanti setelah dibersihkan masuk surga, gitu loh. Mukmin dan mukminah itu masuk surga insyaallah semuanya. Tapi ketika dia tadi itu tidak bersifatkan ahlul jannah, ya dibersihkan dulu sampai menjadi yang layak untuk masuk surga. Pembersihannya itu di jahanam. Nah, pembersihannya itu ada di jahanam. Ini perempuannya tadi itu buka aurat itu dan ini, tapi dia mati dalam keadaan beriman, insya Allah masuk surga, tapi dibersihkan dulu mungkin kalau dimaafkan oleh Allah. Ada di jahanam. Ini rambutmu sih nggak ikon kurang ajar. Nah misalnya wajahmu mesem kepada laki-laki yang tidak yang ajnabi, tampilingi mungkin ada di jahanam itu mulutnya itu. Ya matanya ini, tangannya ini. Nah itu semuanya dihilangkan semuanya. Dosa-dosa, kotoran-kotoran yang dianggap itu adalah menghalangi masuk surga ada di jahanam. Setelah itu baru diizinkan masuk surga. Karena itu kepingin masuk surga dengan mulus, ya kamu harus menjadi orang yang bersifatkan sifat ahlul jannah. Begitu maksudnya. Bukan berarti nggak bisa masuk neraka, nggak bisa masuk surga di neraka selama-lamanya. Semenjak Adam beriman, dia tidak akan selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala.